Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Kita akan melanjutkan materi kita di video ini tentang matriks, yaitu perkalian matriks dan sifat-sifatnya. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penjumlahan matriks. Oke, yang akan kita lalui di video kali ini, tujuan pembelajaran kita, yang pertama menentukan perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar. Yang kedua menentukan perkalian dua buah matriks. Yang ketiga menentukan perpangkatan dalam matriks persegi. Dan yang keempat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian matriks. Oke, manfaat matriks seperti yang kita sudah bahas sebelumnya itu banyak sekali di kehidupan sehari-hari ya. Kalian bisa lihat di sini ada sebuah pabrik, ada pasar ya. Jadi manfaat matriks yang paling nyata adalah untuk menyelesaikan sebuah persamaan atau bisa dua atau lebih persamaan yang memiliki variabel yang banyak. Ini adalah manfaat matriks seperti yang terlihat dalam pasar dan pabrik ya, yang kalian lihat ini. Oke, kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu perkalian matriks dengan skalar. Misalkan A adalah sebuah matriks berordo P kali Q dan N adalah sebuah bilangan real, maka perkalian N kali A diperoleh dengan cara mengalihkan setiap elemen matriks A dengan N. Ya, contoh di sini ya, diketahui dua buah matriks A 32 4 min 1 dan B 52 min 36. Tentukan nilai 2A atau 2 kali A, 3B, 2A plus 2B, dan 3A plus B. Ya, kita bahas satu-satu di sini. Yang pertama 2A. Berarti kita kalikan 2 dikali matriks A. Nah, tadi definisinya kita kalikan setiap elemen ini dengan 2. Berarti ini 3 kali 2 di sini 6 ya. 2 kali 2 4. 2 kali 4 8 dan 2 kali min 1 min 2. Jadi setiap elemen di dalam matriks ini kalian kalikan 2. Ya, seperti itu. Kemudian 3B sama caranya, kita kalikan setiap elemen matriks B ini dengan 3. Jadi 3 kali 5, 15. 3 kali 2, 6. 3 kali min 3, min 9. 3 kali 6, 18. Oke, sekarang contoh yang lain 2A plus 2B. Nah, tadi 2A ini kita sudah peroleh di sini 6, 4, 8, min 2. Kemudian 2B kita kalikan B matriks B dengan 2. Ini matriks B ya. Jadi 2 kali 5 ini ya. 2 kali 5 itu 10. 2 kali min 3 min 6. 2 kali 2 4. 2 kali 6 12. Lalu kita jumlahkan seperti materi kita sebelumnya. Ini 6 tambah 10 16. 4 tambah 4 8. 8 tambah min 6 2. Min 2 tambah 12, 10. Kemudian 3 dikali A plus B. Jadi kita tambahkan dulu A tambah B ini matriks A, matriks B. Kita jumlahkan. 3 tambah 5, 8. 2 tambah 2, 4. Dan seterusnya. Kemudian kita kalikan 3. Ya. Jadi 3 kali 8, 24. 3 kali 4, 12. 3 kali 3, 1. 3 kali 5, 15. Oke ya, gampang. Itu adalah perkalian matriks dengan skalar.
Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu perkalian dua buah matriks. Nah, ini yang penting ya. Silahkan kalian pahami di sini. Perkalian matriks berordo M kali N terhadap matriks berordo N kali P. Ya, perhatikan di sini ordonya. Ya. Syarat dua buah matriks bisa dikalikan. Di sini kita punya matriks A dan matriks B. Kita kalikan menghasilkan matriks C. Jika matriks A ordonya M kali N dan matriks B ordonya N kali P, nah, maka hasil matriks C nanti ordonya harus M kali P. Dengan syarat, perhatikan di sini, banyak kolom matriks A harus sama dengan banyaknya baris matriks B. Ini harus sama. Ya. Jadi ini harus sama dengan ini. Kalau tidak sama, tidak bisa dikalikan. Ya. Ya, ini penting kalian perhatikan ya. Kemudian ordo hasil kalinya adalah ini, M dikali P sisanya. Jadi banyak baris matriks A dikali banyak kolom matriks B. Ordonya itu. Ya, jadi di sini banyak kolom dari matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Ini harus sama. Dengan ciri yang seperti itu, maka matriks A dan matriks B dikatakan dua matriks yang sepadan untuk dikalikan. Dan hasil perkalian matriks A dan matriks B ada hasilnya. Oke ya. Jadi intinya ini harus sama. Kolom matriks A sama dengan baris matriks B. Kemudian di sini ada soal, ya. Perkalian matriks A berordo 2 kali 2 terhadap matriks B berordo 2 kali 3. Nah, ini ada pertanyaan, apakah hasil kali matriks AB tersebut ada hasilnya? Jelaskan, jika ada berapa ordo hasil kali AB. Yang kedua, apakah hasil kali matriks BA, ingat di sini AB, nomor 1, nomor 2, BA, ada hasilnya? Jika ada, berapa ordo matriks BA? Jawabannya seperti apa? Perhatikan. Nomor 1 ada, ya. A kali B itu ada karena matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 2 kali 3. Ya. Di sini banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Jadi ini bisa dikalikan. Ya. Sehingga AB ada hasilnya. Ordonya berapa? Ordonya ini. Baris matriks A 2, kolom matriks B 3. Ordonya 2 kali 3. Ya. Sedangkan untuk nomor 2, apakah hasil kali matriks BA ada? Perhatikan di sini tidak ada. Karena matriks B berordo 2 kali 3 dan matriks A berordo 2 kali 2. Jadi ini kolom matriks B tidak sama dengan baris matriks A. Ini 3, ini 2, tidak sama. Ya. Banyaknya kolom matriks B tidak sama dengan banyaknya baris matriks A. Sehingga BA tidak bisa dikalikan atau tidak ada hasilnya. Kalian perhatikan, maka di sini dua buah matriks ya, itu tidak berlaku sifat komutatif. Artinya apa? AB tidak sama dengan BA. Karena kita tahu tadi dari penjelasan di atas, AB itu ada hasilnya, sedangkan BA tidak ada hasilnya. Ya. Jadi kalian perhatikan di sini benar-benar ya, bagaimana syarat dua buah matriks bisa dikalikan. Kemudian kita masuk ke bagian yang paling penting di sini, yaitu cara mengalikan. Ya, misal matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 2 kali 3, maka hasil kali AB diperoleh dengan cara menjumlahkan, ya, menjumlahkan hasil kali setiap elemen baris matriks A, ingat baris matriks A, dengan setiap elemen kolom matriks B. Nah, ini mungkin sulit secara definisi ya, tapi kita akan coba contohnya di sini. Contoh 1.
matriks A ini 4, 3, min 2, 1, dan matriks B min 2, 5, 7, 1, 4, 9, tentukan A kali B. Nah, di sini perhatikan, A itu matriksnya 2 kali 2, B matriksnya 2 kali 3. Tentu saja ini bisa dikalikan ya, karena ini sama. Ya. Ini perkalian A kali B. Sekarang cara mengalikannya, perhatikan. Cara mengalikannya. Menjumlahkan hasil kali setiap elemen baris. Ini baris. Dan setiap elemen kolom. Nah, ini kolom. Kalian kalikan. Jadi 4 kali min 2, 3 kali 1. Ya, 4 kali min 2 tambah, ya ini ditambah 3 kali 1. Jadi penjumlahan dari hasil kali. Ya, 4 kali min 2, 3 kali 1. Kemudian pindah lagi kolomnya. Pindah ke kanan. Ini barisnya tetap. Kering 4 kali 5, 4 kali 4. Ini saya hapus dulu. Oke. Ya, pindah yang kedua sekarang 4 kali 5 ditambah 3 kali 4. Ini. Geser lagi ke kanan. Masih di sini baris pertama 4 kali 7, 4 kali 9. Ini, yang ini. Kemudian baris pertama sudah habis, sekarang pindah baris kedua. Ya, pindah baris kedua. Baris kedua berarti kita pindah ke ini. Min 2 dan 1. Sama untuk kolom pertama, min 2 kali min 2, 1 kali 1. Yang ini. Kemudian pindah kolom kedua di sini, min 2 kali 5, 1 kali 4. Terus kolom terakhir, kolom ketiga, min 2 kali 7, min 2 kali 9. Nah. Ya, jadi caranya seperti itu. Jadi kalian, Pak Guru sarankan, sebelum membuat perkalian penjumlahan ini, kalian tentukan dulu hasil ordo kalinya. Misalkan ini kan 2 kali 2, kali 2 kali 3. Oh, ordonya berarti 2 kali 3. Berarti ada 2 baris di sini, 3 kolom. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah, kemudian di sini diisi. Diisi hasil kali ini. Hasil kalinya 4 kali min 2, 3 kali min 1, kemudian dijumlahkan. Kalian isikan di sini. Ya, silahkan pause videonya jika kalian kurang paham, karena ini akan selalu kita pakai nanti ya. Jadi kalian harus benar-benar memahami cara mengalihkan dua buah matriks. Setelah itu, kita cari hasilnya jadi 4 kali min 2, min 8, ditambah 3 kali 1, dan seterusnya. 4 kali 5, 20, 3 kali 4, 12. Hati-hati di sini. Perhitungannya angkanya kecil tapi butuh ketelitian ya. Hati-hati dengan tanda positif negatifnya. Ya. Maka setelah dijumlahkan min 8 tambah 3 min 5 dan seterusnya, hasilnya adalah ini, matriks ini. Matriks ini berordo 2 kali 3. Sekali lagi silahkan pause videonya dan pahami benar-benar cara mengalihkan ini. Oke, kita masuk contoh 2 supaya kalian lebih paham. Di sini ada matriks A, 2, 5, 0, min 1, dan matriks B, min 3, 1, 6, 4. Kita kalikan dulu AB, A kali B. Perhatikan, caranya tadi baris kali kolom. Ya, jadi pertama di sini 2 kali min 3, ditambah 5 kali 6. Ya, jadi baris pertama, kolom pertama. Ini bisa dikalikan karena sama-sama ordonya 2 kali 2. Ya. Kemudian geser, masih baris pertama, sekarang kolom kedua. Di 2 kali 1, 2 kali 4. Seperti itu ya. Baris pertama sudah habis. Nih. Sekarang lanjut baris kedua. Di sini ada 0, baris kedua itu 0 kali 3, min 1 kali 6. Kalian jumlahkan. Sudah, geser ke kanan.
0 kali 1 min 1 kali 4. Nah, di sini. Ya, setelah itu dioperasikan 2 kali min 3 min 6 ditambah 5 kali 6 30. 2 kali 1 2 tambah 5 kali 4 20 dan seterusnya. Kemudian diperolehlah hasil ini. Ordonya adalah 2 kali 2. Oke, perhatikan lagi cara mengalikannya, dari mana asalnya. Jadi 2 kali 3, 5 kali 6, jangan sampai terbalik ya. Ini 2 kali min 3, 5 kali 1, itu salah ya. Jadi perhatikan lagi dari mana asal angka-angka ini. Nah, ya. Itu adalah A kali B. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut sekarang B kali A. Oke, B kali A berarti B-nya ada di depan ya. Ini B, matriks B dikali matriks A. Sama caranya, ingat baris dikali kolom. Ini baris pertama kali kolom pertama. Ya, jadi min 3 kali 2, 1 kali 0. Dan sekarang baris pertama pindah kolom kedua. Min 3 kali 5, 1 kali min 1. Ini. Sekarang baris kedua ya. Baris kedua. Bentar, baris kedua. Baris kedua 6 dan 4, berarti 6 kali 2, 4 kali 0. Dijumlahkan. Kemudian kolom kedua 6 kali 5, 4 kali min 1. Ya, kemudian kalian operasikan min 3 kali 2 min 6, hati-hati dengan tanda positif negatif, ditambah 1 kali 00, min 3 kali 5 min 15, 1 kali min 1 min 1, dan seterusnya didapatkanlah ini min 6 tambah 0 min 6, min 15 min 1 min 16, 12 tambah 0 12, 30 kurangi 4 26. Ini juga ordonya 2 kali 2. Jadi kalian silahkan tulis di buku, kemudian kalian pahami cara mengalikan dua buah matriks ini. Yang terakhir, yaitu perpangkatan dalam matriks persegi. Ya, ingat, perpangkatan hanya berlaku di matriks persegi. Matriks persegi itu apa? Matriks yang banyaknya baris dan kolom sama. Ya. Jadi 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Definisinya, misalkan A adalah suatu matriks persegi, maka yang dimaksud dengan A pangkat 2 atau A kuadrat adalah perkalian A dengan A. Atau ini, A kuadrat A kali A. Ingat ya, A kuadrat itu bukan setiap elemen dikuadratkan, tapi A kali A. Maka, A kuadrat A kali A. Kalau A pangkat 3 berarti A kuadrat kali A. A pangkat 4, A pangkat 3 kali A. Jadi, A pangkat N itu sama dengan A pangkat N min 1 kali A. Ya. Ini. Contohnya sekarang. Diketahui matriks A ini 3 min 1, 2 min 5. Tentukan A kuadrat dan A pangkat 3. Tadi A kuadrat adalah A kali A. Jadi matriks ini dikalikan matriks ini lagi. Nah, ingat perkaliannya tadi, kalian ingat di sini langsung ya. Ini 3 kali 3, 9, min 1 kali 2, min 2 gitu ya. Terus ini 3 kali min 1, min 3, min 1 kali min 5, 5. Ya. Sama ini baris yang kedua, 2 kali 3, 6 di sini langsung min 3 kali 2, min 10. Yang terakhir 2 kali min 1, min 2, min 5 kali 5, 25 ya. Jadi di sini langsung ya. Langsung hasilnya dari kalian harus pahami. Kemudian dioperasikan 9 kurangi 2, 7. Min 3 tambah 5, 2. 6 min 10 min 4. Min 2 plus 25, 23. Itu adalah A kali A. Nah, sekarang A pangkat 3. A pangkat 3 itu tadi A kuadrat kali A. Nah, A kuadrat kan kita sudah punya ini. A kuadrat ini kan kita sudah punya ini. Ini adalah A kuadrat. Nah, kali A berarti ini kali A. Hasilnya adalah 7 kali 3
tambah 2 kali 2. Ya, jadi 7 kali 3, 21, 2 kali 2, 4. 21 tambah. Kemudian 7 kali min 1, 2 kali min 5. Nah, 7 kali min 1 min 7, 2 kali min 5 min 10. Baris kedua, min 4 kali 3, min 12, 23 kali 2, 46. Terakhir, min 4 kali min 1, 4, 23 kali min 5, min 115. Hasilnya adalah ini. Ini adalah A pangkat 3. Ya, jadi kalian silahkan tulis di buku dan benar-benar pahami. Rangkuman, ini adalah sifat-sifatnya. Sifat perkalian suatu bilangan real terhadap matriks. Ya. Misalkan P dan Q adalah bilangan-bilangan real, A dan B adalah matriks berordo M kali N. Maka perkalian dengan matriks memenuhi sifat sebagai berikut. Ini adalah sifat distributif, ya. P kali A plus B sama dengan P kali A ditambah P kali B, di mana P itu tadi adalah bilangan real, ya. A dan B adalah matriks. Yang kedua, P kali Q A. Ini artinya P kali Q kalikan A. Nah, untuk contoh soalnya silahkan kalian pelajari sendiri ya, buat matriks sendiri, buat nilai P Q sendiri, kemudian buktikan ini. Kemudian di sini ada sifat tadi ya, tidak komutatif, artinya A dikali B tidak sama dengan B kali A, ingat-ingat. Kemudian hubungannya dengan transpos, jika A pangkat T dan B pangkat T adalah transpos matriks A dan B, maka berlaku ini penting karena sering keluar. A dikali B transpos itu sama dengan B transpos kali A transpos. Ingat, di sini dibalik ya, B dulu. Begitu pula dengan misalkan saya di sini B dikali A transpos itu sama dengan, nah kalau ini A dulu, A transpos kali B transpos. Itu ya. Nah, itu. Nah, ini ingat-ingat, ini akan sering muncul nanti. Jadi dibalik ya. A kali B berarti B transpos kali A transpos. B kali A transpos berarti A transpos kali B transpos. Oke, sekian video kali ini. Kalian jangan lupa untuk memahami dan mencatat di buku, dipahami lagi bagaimana cara mengalihkan dua buah matriks tadi yang paling penting ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.